Sana dalam kami membicarakan selesai antara pimpin kita berdoa. Kita mulai saja. Saya akan sampaikan tentang persoalan ini. Staf rumah sakit itu ya hal sepele, hal kecil tapi bisa hadirkan bapak-bapak pejabat. Saya sangat malu. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Dari kejadian yang kemarin itu cuma masalah gor. Jadi kemarin saya dari kepala dinas sudah pergi lihat di situ. Bapak yang kali itu terlalu dalam. Jadi mantri ini tujuannya taruh pasir supaya air itu mengalir begitu. Jadi bagian yang taruh pasir mengalir tapi di bawah tergenang. Jadi tidak salah Pak Mantri Pak Yoel pas saat dia gali kena seng. Nah, terus Ibu Sri punya suami keluar dengan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Mantri ini. Kata caci maki lah, seperti itu. Itu yang pertama. Sambil bawa besi itu ada ya, kemarin sudah kasih itu ya, dengan barang. Jadi sebenarnya hal kecil itu tapi sampai terjadi masalah besar baru sama-sama menapi lagi supaya jangan terlalu dekat minta maaf ya. Sama-sama napi. Lewat peristiwa ini kita belajar supaya jaga mulut. Karena dari mulut itu yang bikin sampai masalah besar yang terjadi. Cuma hal kecil. Setelah itu Pak Henry pas polisi ya sampaikan. Jadi semua datang tapi yang staf kami tidak terima. Ada seorang provos yang kasih hantu rumah di sana. Seharusnya dia pendengar. Itu yang staf kami tidak terima. Dan mereka datang seharusnya mereka dengar bagaimana dari pihak ini, tapi langsung dengan tindakan. Setelah itu mereka diajak ke Polres mau selesaikan masalah, dan itu ada di video juga. Di video ada seorang anggota yang sampaikan ini kita baik-baik bahwa mereka urus. Tahu-tahu sampai di sana ini pasang ujian. Sampai di sana mereka pukulnya jatuh pasang. Sampai dibawa ke sini pasang oksigen mati dengan baju seragam putih darah keluar. Itu kami tidak terima. Itu yang terjadi Bapak. Itu yang terjadi. Jadi nanti sebentar terakhir setelah Bapak Sekda dan Bapak Kapolres bicara, nanti mewakili bukan Bapak tapi mewakili yang punya tanah di sini akan bicara. Saya bukan bicara tentang persoalan seperti itu sepele. Jadi ini pelajaran berharga supaya kita jaga mulut. Dan itu pertama dan kedua, tadi pagi Ibu Sri bayar saya bilang mereka sedang minum. Setelah saya ternyata tidak ada. Jadi kami suami istri jaga mulut. Itu yang saya pesan. Jaga mulut karena ini masalah mulut saja sampai jadi persoalan. Yang aparat tidak tahu apa jaga mulut. Jadi tolong jaga mulut. Ini sampai saya malu kalau pejabat sampai hadir di rumah saya malu. Hanya gara-gara mulut ini. Fisik sedang kayak kecil. Minta maaf karena ini staf rumah sakit. Jadi saya marah sebagai orang tua begitu. Karena sampai anggota sampai pingsan saya juga pergi berkelahi di bawah di Polres. Itu juga saya tidak kontrol begitu. Jadi gara-gara mulut sampai orang jadi korban, gara-gara mulut sampai saya juga pergi ke Polres berkelahi di sana. Itu semua gara-gara mulut. Jadi untuk staf rumah sakit jaga mulut. Itu saja, dan selanjutnya saya kasih waktu kepada Bapak Sekda. Setelah itu Pak Kapolres dan mewakili teman-teman rumah sakit yang punya hak wilayah tanah akan bicara. Sekian dan terima kasih. Dan saya kembalikan para perwira Polres dan seluruh anggota yang saya hormati, Ibu Kepala Presiden dan seluruh paman, suster, bidan, yang saya hormati Bapak kawan Kesbangpol, para kabak dan juga seluruh staf yang hadir.
Memang informasi ini saya disampaikan kemarin malam. Ketika saya ada di Maki, dari Pak Kapolres langsung lapor saya bahwa ini ada sedikit masalah terjadi antara pihak rumah sakit dengan anggota Polres. Saya sampaikan kepada beliau bahwa adik selesaikan ini, supaya jangan sampai ada terkesan masyarakat antara aparat dengan ASN di lingkungan rumah sakit terjadi masalah. Itu saya pikir masyarakat dengar kurang bagus seperti itu. Tapi dari rumah sakit sendiri belum melaporkan kepada saya. Sampai kemarin Kepala Dinas Kesehatan baru menyampaikan, Bapak kita turun selesaikan masalah. Masalahnya apa? Tidak seperti ini. Kemarin kami sepakat, saya telepon Pak Kapolres, tapi hari ini baru bisa kita ketemu. Jadi terima kasih. Momen ini kita ada di sini supaya masalah ini tidak tersimpan dalam hati, diselesaikan secara kekeluargaan. Kita semua yang ada di sini, baik Bapak Kapolres dengan seluruh jajaran, kemudian pihak TNI, kami pemerintah daerah, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga hari-hari yang melayani dari rumah sakit, memberikan rasa aman baik di lingkungan kita maupun di seluruh wilayah pelosok Kabupaten Dalijaya. Dan ini baru pertama kali semenjak saya ada di Tiong masalah ini terjadi. Ini baru pertama kali, baik itu antara kami pemerintah daerah, pegawai negeri dengan pihak aparat keamanan. Dan ini permasalahan terbesar. Saya pikir masalah ini kita dapat dengan kepala dingin, hati tenang, dapat menyelesaikan sehingga kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi masalah ini pemicu utamanya sudah disampaikan tadi. Saya pikir kita semua sudah tahu, sehingga artinya kita bisa mengendalikan ini. Jadi ini bukan institusi kepolisian, tapi ini oknum anggota yang mungkin kata-katanya tidak berkenan kepada saudaranya, sehingga ambil tindakan seperti itu, sehingga menghadirkan kita semua. Sebenarnya hal yang sepele saja yang bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Jadi dengan terjadinya masalah ini menjadi pengalaman yang terbaik supaya ke depan jangan terulang lagi seperti itu. Dan juga mungkin Bapak Kapolres perlu saya tekankan di sini tempat rumah sakit itu di mana pasien datang dan mereka dilayani dengan rasa tenang, aman, supaya mereka bisa pulang juga cepat setelah memperoleh perawatan dari para medis seperti itu. Sehingga mungkin anggota Polres yang ada di sini mungkin mereka bisa ada di lingkungan Polres, sehingga pelayanan biar ibu-ibu saja datang melayani di sini, tapi anggota Polresnya tidak bisa ada di sini seperti itu. Sehingga di sini tempat pelayanan jangan sampai hal-hal ini terulang lagi di kemudian hari. Itu yang perlu kita jaga supaya para suster, ibu mereka ini bisa melayani pasien di sini dalam keadaan aman. Dan ini kalau kita seperti ini terganggu sekali, dan masyarakat publik melihat kenapa sampai hal ini terjadi. Padahal kita yang menjaga masyarakat, tapi jangan sampai kita dinilai kurang bagus dari masyarakat. Saya pikir itu. Kemudian nanti saya akan periksa juga pegawai yang melakukan tindakan kemarin. Kira-kira mereka itu memang pegawai di sini, kemudian mereka bukan ada di distrik, baru ada di sini dari puskesmas, artinya ada di sini. Kita harus kembalikan juga ke distrik untuk melaksanakan tugas di sana. Yang bertugas di sini, yang bertugas di sini, sehingga jangan sampai masalah-masalah ini berlarut-larut terjadi lagi. Kemudian hari nanti timbul lagi. Seperti itu kita memisahkan mereka supaya ke depan pelayanannya akan berjalan dengan baik. Itu mungkin setelah masalah ini selesai, saya akan bawa mereka untuk periksa mereka. Seperti itu. Baik, saya pikir itu kurang lebih yang saya dapatkan sampaikan. Artinya masalah ini kita bukan selesai di sini secara kekeluargaan. Jadi kita juga dengar dari masukan beberapa masyarakat seperti
masyarakat punya hak rakyat di sini, atau mungkin dari para suster atau para menteri, kami juga siap mendengarkan masukan dari mereka juga. Saya pikir dari saya itu atas perhatian diucapkan terima kasih. Berikut saya kasih kesempatan kepada Polda yang tadi ditanyakan oleh Pak Kapolres, selesaikan di sini atau bagaimana kelanjutannya? Ngomong. Kasih. Ya baik, terima kasih. Untuk saya jelaskan yang tadi Pak bilang turun lapor di Polres Wamena ya. Untuk saya mau turun lapor di Polres Wamena itu tidak ada. Saya tujuan turun ke bawah itu untuk mencari ketua PPNI. Jadi saya sudah turun di bawah, sudah ketemu ibu. Ternyata ibu bilang ketua PPNI Indonesia sudah ada, maka bahas kosan. Setelah mau pulang dari situ, tapi ada dokter Elma sama-sama di bawah, dokter suruh kita coba tanya ke Polres Wamena apakah bisa bikin surat visum itu tidak. Begitu. Jadi itu kan saya mau turun untuk apa? Saya juga butuh perlindungan. Kita juga Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi kita bukan pakai pakaian putih saja untuk dipukul dan sama turun cari perlindungan dari bawah. Begitu. Jadi untuk tujuan sama turun lapor di Polres Wamena tidak ada. Begitu ya Bapak. Terus untuk masalahnya kalau memang mau kita selesai di sini, mungkin Ibu Bendahara sama Hendrik bisa keluar dari sini. Kalau itu dari kakak dorong. Maksudnya itu dari rumah sakit ya, kita campur-campur. Keluar dari sini itu dari ibu nanti ibu. Maksudnya ini untuk persoalan dulu. Kan mengerucut ada persoalan. Persoalan dulu. Maksudnya kalau persoalannya selesai itu terdekat pendidikan dari Iya kan masalah yang kemarin di sini ya. Lalu mau selesaikan Ibu Bendahara sama Hendrik Siap. keluar dari rumah sakit ini. Siap. Iya. Karena Ibu Bendahara kan bukan pegawai di sini, dia pegawai di Trikara, begitu toh. Terima kasih. yang lain yang kemarin Berdua tapi sudah ya, saya akan berikan kepada Pak TK yang punya hak melayatan. orang tua ya. Selamat siang semua. Siang. Saya terhormat Pak Sekda, saya terhormat Pak Kapolres dan ya kami saya hormat, Ibu Rektor saya hormat dan pimpinan SKPD dengan dokter-dokter saya semua saya hormat. Selamat siang semua. Siang. Berapa hal saya sampaikan kemarin ini TPN saja saya juga tidak tahu. Saya baru pakai pakaian di atas di pos, sementara kepala mungkin di dalam ruangan. Baru saya pergi, anggota dari bawah sudah masuk. Saya kaget langsung ke sana. Ini kenapa saya bilang? Ini masalah apa? Saya tidak tahu. Saya punya pimpinan juga tidak tahu. Kayak pencuri bawa keluar ini. Saya bilang, barang TPN ini saya bisa selesaikan dengan pimpinan. Kalau tidak bisa ajukan kemana-kemana, itu aturan begitu. Kemarin saya sampaikan seperti itu, tapi hanya dengan apa? Ancaman. Kalau Pak siapa bilang itu ancaman. Ancaman itu dengan parang, pisau atau kayu. Saya tidak tahu juga. Pak TPN ini saja begitu. Jadi di bawah satu minggu begini, saya lapor ke pimpinan. Itu supir-supir dengan Pak Joel semua ke bawah. Begitu langsung anak ini tentang kasih masuk di kamar, langsung tangan jalan. Orang korban dengan pelaku itu harus duduk dulu. Baru pimpinan itu kenapa mengapa harus ditanya. Langsung kaki jalan, tangan jalan. Keamanan itu jangan lindungi rakyat. Saya bilang, saya kan kepala suku juga di sini. Sama-sama jaga rakyat, karena pohon ini kita jaga, bukan perang, bukan membunuh. Iya kan? Ini dalam rumah sakit ini, bukan di luar.
Mari saya diberi. Baru seandainya kepala dengan kata-kata tidak lagi progres atau bermaaf. Itu masalah biasa. Dengan emosional. Jadi saat kemarin bicara juga, sebelum saya turun, saya tidak tahu tahan tapi anak-anak ancaman itu yang kami membenahi itu dipukul lah. Dari ancaman jahat di Polres. Polres datang itu membunuh atau menjaga rakyat ini. Tapi kejahatan itu tidak boleh, lain kali tidak boleh. Baku hargai, saya bayar lemah. Kita sama-sama jangan kayak mana baru dipukul itu saya kurang ini. Itu dan ibu istri juga satu SK di Tolikara dan di sini nonton di SK Pasir. Dan saya juga sudah tahu seperti itu. Jadi saya ke tempat tugas. Di sini hanya bendara rumah sakit. Itu satu. Ibu itu harus. Tidak boleh ibu yang ikut suami, tapi laki-laki harus ikut suami pembuat STNK. Baru kediaman. Yang kedua, keamanan tidak boleh masuk teman sakit langsung dengan turun di mobil dengan alat air ternyata baru masuk tidak boleh. Pasien itu masyarakat sakit. Lain kali tidak boleh. Satu kali saya dengan dokter Arab marah dengan keamanan. Ini ibu pertama. Pak Safari bilang ini ibu pertama. Ibu pertama memang betul. Saya yang ganti nanti. Saya mau ini kan yang barang saya. Jadi kenapa? Kau ikut tantang saya tadi, bro? Yo, sudah, yo. Kalian masang-masang bukan saya mau bilang orang. Kita bisa sama rambut lurus sekitar sini. Gampang usir kalian di sini. Coba. Oh, kau mau ini? Mau kasih ini? Ya itu suruh orang dulu. Kita akan selesai. Jadi dari pihak korban minta supaya adik Hendrik ya dengan ibu supaya lebih aman ke depan pelayanan kesehatan di sini berjalan aman. Karena nanti berdekatan begini kan pasti akan timbul pikiran lagi. Jadi lebih bagus mungkin ada di wilayah Polres sehingga nanti ke depan jangan muncul lagi. Itu permintaan mereka. Jadi saya pikir hari ini tuntutan mereka sudah tidak ada terhadap tadi Hendrik dengan keluarga. Karena mereka minta mungkin tinggalkan area rumah sakit dan ada di wilayah Polres. Mungkin ibu akan datang ke pelayanan dari sana atau tidak nanti khusus untuk ASN kita akan evaluasi nanti. Itu evaluasi internal akan kita lakukan. Jadi saya pikir masalahnya sudah selesai. Sepakat ya? Atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Ada yang belakang-belakang ada kak? Sampai masalah yang di depan, yang belakang masih ada ya? Saya perawat sakit sini dan juga sebagai pemuda untuk Jaya. Cuma satu saja semua bapak-bapak. Terima kasih pimpinan. Sebelumnya saya minta izin. Sebelumnya kami punya bapak sudah sampaikan, kami punya perawat sudah sampaikan. Cuma satu hal lagi, tolong kepada Pak Kapolres, anggota yang baru main hakim sendiri, tolong diproses secara hukum dengan aturan mainnya sendiri, tidak terlibatkan seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Kembali. Terima kasih. Nama saya Budi Surwan, bertugas di rumah sakit sini dengan mulia sopir. Kebetulan kemarin yang dipukul sopir. Terus satu bertugas IGD. Yang saya sayangkan dan sesali, kepada siapa kami bisa mengadu untuk minta perlindungan.
Karena kami berharap kemarin kami turun ke Polres itu untuk mendapat perlindungan. Seandainya saja hari itu kalau saya biarkan mereka dua ini sendiri ke Polres, tidak tahu nanti apa yang terjadi. Tapi untung saya dengan Bapak TK sempat melawan dengan petugas yang datang hari itu. Mereka mau kasih naik di mobil, saya bilang kami punya mobil ada, jadi nanti saya ambil. Sesampainya di Polres, coba kami ditanya, dikasih kesempatan untuk mungkin menjelaskan. Tapi yang ada, kami dimasukkan di ruangan. Mohon izin Bapak Provos Siagian. Tidak ada yang datang perwira semua, dia bukan ini. Bicara. Dia di Polres. Ya, tidak apa-apa, bicara saja. Bicara ya. Masuk dengan nada keras sambil langsung main pukul. Dengan disitulah mungkin ada timbul bahasa-bahasa yang mungkin tidak enak didengar sama anggota, maka terjadilah seperti itu yang seperti terjadi kemarin. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini, kami juga kalau seperti ada masalah nanti ke Polres, kami juga takut mau lapor ke mana lagi. Sedangkan anggota yang kami harap untuk bisa melindungi kami, tapi ternyata pukul kami itu nanti ke depan nanti bagaimana. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ke Bapak. Bukan saya laporkan, tapi karena Bapak sendiri kemarin ada. Ya. Bapak, saya lihat dengan mata kepala Bapak lindungi korban, tapi masih ada anggota yang pukul dari belakang. Bapak Kapolres saja bicara saja tidak didengar, apalagi kami masyarakat biasa, kasihan. Jadi polisi yang kemarin saya sempat lihat melindungi kami di bawah itu Bapak Isa, Bapak Jimmy, ada satu lagi yang sifatnya termasuk Bapak Kapolres yang melindungi korban. Sedangkan yang lain daripada itu tinggal Bapak bicara pukul dari belakang begini. Kasihan sekali kami masyarakat kecil. Terima kasih Bapak, itu yang saya sampaikan waktu saya kembalikan. Semua sudah jelas. Saya mau pesan khusus sama Ibu Sri dan suaminya jaga mulut. Karena bukan sekarang saja, sudah lama begitu. Tapi hari ini baru terbongkar. Itu yang pertama. Yang kedua, proses itu tetap jalan yang tadi Sekda sudah sampaikan. Itu tetap jalan. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa kemarin yang pukul bahasa di sini sampai ke bawah dapat pukul, video sudah ada, saya sudah lanjutkan ke Pak Kapolres. Dan yang pukul itu memang Provos. Jadi video sudah ada lengkap, saya sudah lanjutkan ke Pak Kapolres. Jadi kemarin kami turun karena bukti video itu ada. Itu yang saya mau sampaikan. Ini pelajaran berharga. Jadi kita jaga mulut itu saja. Cuma hal kecil sampai ini semua Dokter Elma minta waktu tapi sudah dibicarakan, jadi saya tidak kasih waktu. Jadi terima kasih Bapak Sekda, Pak Kapolres, proses itu tetap jalan. Jadi terima kasih untuk saling memaafkan dan tolong Pak Kapolres kasih sampaikan ke staf supaya mereka lindungi kami. Dan itu memang berapa kali setiap di sana mereka mobil patroli itu dari atas lurus, padahal kita punya security ada. Lurus langsung menuju Ibu Sri punya suami. Itu tidak menghargai petugas kami, itu sudah berulang kali. Jadi masyarakat sudah minta mereka harus keluar dari lokasi rumah sakit. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih, minta maaf. Mohon maaf kalau saya punya kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Karena kami mengawali dengan doa. Jadi selama ini saya rasa kita di Polres Landia itu melayani tidak pernah yang kayak begini. Kita melayani masyarakat tidak pernah ada pilih-pilih. Tapi baru kejadian kemarin itu juga di luar. Ya saya juga mau bilang apa? Seperti dari ibu kepala rumah sakit bilang itu. Gara-gara hal sepele akhirnya bisa kayak begini. Selama ini kita Polres dan masyarakat itu tidak pernah yang kayak begini. Saya kemana aja dengan Bapak Sekda ini kemana aja kami jalan. Baru kejadian kayak kemarin itu sampai kayak begini.
Saya juga tidak tahu apakah ini masalah got atau kalian punya ada masalah pribadi di belakang sampai kayak begini. Tiga ya. Akhirnya kita yang jadi kayak kemarin begitu. Ya saya sendiri teriak sana teriak sini tuh nggak bisa, orang anggota juga banyak begitu. Makanya ini pelajaran buat kita semua. Nanti urusan Pak Hendri dengan Ibu Sri ya itu urusan pemerintah daerah nanti. Tapi Pak Hendri urusan polisi nanti. Jadi masing-masing bagian sudah ada. Mungkin itu saja yang saya tahu. Kami minta kesediaan Bapak Lutut, Pak Kabak Wian. Salib logo Ladijaya itu adalah keajaiban bagi kami. Karena itu pikiran kami, engkau mengutus kami ada di Ladijaya ini satu keajaiban untuk kami melayani masyarakat dan Tuhan kami kepada kami. Kami punya langkah-langkah hari ini sampai malam ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita saling.